Hadiah uang di solar Singapura, dolar Singapura, masing-masing 100 dolar. Alhamdulillah. Ya, untuk beli mukena sama jilbab. Jangan sempak. Kamu juga ingin sebagai mas kawin? Sampai ini mas kawin kafe. Jebol boyo inyong. Silakan disiapkan atasnya. Saya mau tanya, saya punya dua ibu, yang satu ibu kandung, yang dua ibu angkat, yang membesarkan saya. Menurut Gus, jika harus memilih salah satunya, saya harus memilih yang mana? Coba yang jawab bukan salah saya, kamu saja. Milih ibu kandung apa ibu angkat? Tetap ibu kandung yang diprioritaskan tanpa harus mengecewakan ibu angkat. Kenapa demikian Gus? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, jika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membayar jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Seumur hidup loh, tidak akan bisa. Maka ketika kamu melahirkan ibu, mohon maaf, ini hebatnya wanita yang tidak dimiliki kelebihannya oleh pria. Begitu perempuan melahirkan, itu pilihannya dua. Kalau yang mati anaknya, anaknya memberikan syafaat pertolongan kepada ibunya. Kalau yang mati ibunya, masuk surga tanpa hisab. Coba, hebatnya perempuan. Maka apa? Laki-laki tidak boleh semena-mena dengan perempuan, karena jasa ibu begitu luar biasa. Saya membayangkan begini, saya kebelet ngising, ngempet setengah jam, buat aku lorone raumo. Oh, pemenang meh lagi kadang-kadang 2 hari 2 malam nggak keluar-keluar, betul? Nanti suwek sih ini. Buka piro loro, buka piro telu, nutup meneh. Akhirnya buka loro, buka telu, nanti buka 15, 10. 15 ombo banget. Bener kayak aula. Begitu bayinya keluar, ternyata itu bukan akhir dari penderitaan seorang ibu. Begitu bayi keluar, dokternya datang, Bu, dondomi dulu. Masa yang dipasang resleting itu bener. Masa resleting. Oke gitu ya, mengutamakan tetap ibu kandung, tapi tetap harus berbuat baik dengan ibu angkat. Jangankan ibu angkat, dengan orang lain saja kita tetap harus berbuat baik. Ada yang lagi? Gak ada kertas Gus, 2 orang bertanya. Yaudah, 2 orang bertanya sini. Ayo siapa yang bertanya? Oh itu ada sini kertas. Sini kertasnya sini, kertasnya sini. Yang bertanya. Sudah ada kertas kok. Assalamualaikum Gus, apa hukumnya ayah tidak menafkahi anaknya? Dari anak yang tidak dinafkahi ayahnya. Sebentar, nggak dulunya. Abi. Apa hukumnya ayah tidak menafkahi anaknya? Dari saya, anak yang tidak dinafkahi ayahnya. Iki wae sing ndi wae. Kalau ada ayah tidak menafkahi anaknya, itu yang dosa ayahnya. Kamu tetap harus berbuat baik dengan ayahmu. Ya? Kamu nggak ada alasan untuk dendam dengan ayahmu. Kalau toh dia tidak bertanggung jawab dengan dirimu, itu dosanya ayah. Tapi kalau kamu ikut-ikutan tidak berbakti kepada ayahmu gara-gara ayahmu tidak menafkahi, kamu juga ikut-ikutan dosa. Makanya nyuwun sewu, kalau dia berbuat jahat tetap kamu berbuat baik. Dia jahat, yang nanggung dosanya dia. Kalau kamu ikut-ikutan jahat, berarti kamu gak ada bedanya dengan ayahmu. Muka-muka ayahmu nonton nih. Ngomong ya. Assalamualaikum Gus, saya anak dari Kadal. Loh. Enggak.
bertanya, apakah boleh dalam 1 tahun di satu rumah melaksanakan pernikahan? Ini pasti ini. Apakah boleh dalam 1 tahun di satu rumah melaksanakan pernikahan? Misalnya, saya bulan 12, adik saya bulan 6. Oh, bendino ya ento. Ya boleh-boleh saja dong. Yang nggak boleh itu kalau kamu cewek menikah 2 kali. Pertama sama Aris, kedua sama Arus. Nah itu nggak boleh. Kalau dalam satu rumah ada 6 orang menikah dalam setahun, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Kalau orang Jawa biasanya. Kalau orang Jawa, gini, dalam ilmu Jawa itu ada ilmu weton, ada hitungan. Ilmu weton itu boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Nah, Karena weton itu bukan kitab suci. Apa nih? Kamu tanya apa? Udah tahu. Kamu tanya apa yang ini? Jumat lagi tidak cocok hidup di air. Ayo menjulep ayo. Kamu tanya apa? Paling apa? Kamu aing, sok ibu bujuk ping papat. Modal aku ya. Yes, yes, yes. Ilmu weton boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya pernah menikahkan santri saya gara-gara ibunya tidak berani menikahkan. Karena menurut dukunnya kalau ini dinikahkan ibunya mati duluan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetonnya wage, yang perempuan aing. Katanya geying. Kalau menikah ibunya mati duluan. Saya bilang kalau wage sama paing ya geying. Kalau wage sama wage ya gege. Kalau wage sama kliwon ya gewon. Lah wage kalau gigeli. Kayak mau diyakini. Kayak saya ini umpamanya, weton saya minggu paing. Saya jadi titenan, pengajian rutin di pondok setiap malam minggu paing. Itu saja, nggak lebih. Nggak usah terlalu diyakini. Cukup dimengerti. Tapi memang bagus kalau Anda punya anak lahir minggu paing. Setiap minggu kamu puasani untuk anakmu. Itu bagus, puasa tirakat orang tua untuk anak. Di ilmu titen. Orang bibir 6 yo entuk kok. Loh. Pertama mbake nomor 1. Minggu kedua mbake nomor 2 yo entuk toh. Oh, Mbak. Yang nikah itu murah, Bu, yang mahal gengsi. Nikah di KUA itu gratis, yang mahal itu resepsi. Makanya janda di sini kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu cinta sama aku janda, ingat, pilih satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Ngakune muslimah, senengane rumah kalau Rabi. Ingat, menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Nama Eni Kurniawati. Gus, saya mau bertanya, saya ditinggal bapak sejak bayi tanpa nafkah dan kabar. Umur 31 tahun, alhamdulillah saya bertemu beliau untuk pertama kalinya. Saya sudah memaafkan, tapi saya masih susah berbakti padanya. Apakah saya berkewajiban menafkahi beliau di hari tuanya, sedangkan dia punya 3 anak dan istri yang sekarang? Tetap kamu berbuat baik dengan bapak semampunya. Kalau kamu sudah punya suami, tentunya atas izin suami. Karena taatnya anak itu berubah bagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki, baik dia menikah, belum menikah, dari belum sampai menikah tetap taat kepada orang tuanya. Tapi kalau istri tadinya taat sama orang tua, begitu menikah harus taat kepada suami. Yang perlu Anda ingat adalah biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tua itu biasanya karena
mengintervensi istri. Hati-hati, kamu nggak boleh mengintervensi hubungan suamimu sama orang tuanya. Yang perlu kamu tahu, besarnya suamimu karena air susu ibunya, bukan susumu. Loh, apa dah? Saya itu bukan susumu. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau saya susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa hukumnya kawin lari? Aneh. Ning dhuwur lamben ora kena-kena. Ayo no. Apa hukumnya kawin lari? Sah apa tidak karena tidak direstui orang tua? Oh, tidak sah. Kalau posisi perempuan harus ada wali. Kecuali kamu janda. Itu ada kaul yang membolehkan seorang janda tidak menggunakan wali. Kenapa? Karena janda sudah dianggap berpengalaman. Syarat nikah itu kan harus ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau kamu kawin lari, yang menjadi wali sopo. Lagian kawin lari buka kadok. Kawin larinya ngajak wali, namanya bukan kawin lari. Jadi nggak sah, nggak boleh. Harus ada wali. Ada 2 saksi. Merah. Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya, apa hukumnya nikah siri secara online? Ini online, yo ngelonmu online. Sesuk bayi ini lahir online, tapi mau download Di Bluetooth. sama si makan. Tapi ini menarik, kajian fikih modern. Jadi begini. Nah, Hong Kong Indonesia sampai sekarang belum menikah resmi, tapi sudah satu rumah selama 1 tahun. Jadi begini, kan jadinya Hong Kong Indonesia kok satu rumah itu begini. Oh, kalau pas pulang. Jadi begini. Kalau ceweknya di Hong Kong, cowoknya di Indonesia, boleh nggak menikah secara online? Bahkan kalau mbaknya nggak ada saja, yang menikahkan bapaknya itu sah. Makanya tradisinya ada satu daerah yang ketika menikah anaknya tidak dihadirkan, cukup wali. Berarti kalau ada walinya, ada saksinya, tetap sah selama yang bersangkutan benar-benar orangnya. Jangan sampai nikahnya dengan A ternyata yang membaca ijab B, itu nggak boleh. Selama orangnya itu benar boleh. Nah, nggak masalah. Nikah online, kalau nih online, anaknya di download. Utawa lah menikah online, kalau nih di Bluetooth. Online. Gus, saya mau bertanya, apa hukumnya bagi suami yang tidak menafkahi selama 2 tahun? Tapi posisiku kerja di Hong Kong. Dari Pungkan. Pungyang. Bisa meniup Pungyang kabeh. Jadi begini,
Kalau Anda membaca buku nikah, itu ada namanya sihot taklid. Itu undang-undang pernikahan. Bila suami tidak menafkahi istri lahir dan batin selama 3 bulan atau berapa itu, maka jatuhlah talak pertama. Ada tak itu? Nggak tahu. Kecuali 2 tahun tidak nafkahi karena alasan syar'i. Umpamane, bojomu ning omah stroke. Umpamane. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Nuris, tolong contohkan. Kalau dia mampu kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin, yaitu jatuh talak. Kecuali masih komunikasi dan fine-fine saja. Tapi kalau istri merasa tidak terima, ya jatuh sudah. Apalagi kalau dia mampu. Minimal komunikasi coba. Alasannya apa? Atau perlu diwakilkan? Gus dari kami. Gue pengen masake. Mau bertanya, kalau ibu menikah lagi, apa hukumnya wajib menafkahi sesuai maunya? Maksudnya? Kalau ibu menikah lagi, gue dembok apa hukumnya wajib menafkahi sesuai maunya? Jadi begini, kewajiban nafkah itu dari suami, dari anak itu berbakti. Berbakti semampunya. Berbakti semampunya. Terutama kalau berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kok ibumu kekurangan, gak bisa makan, minum, dan lain sebagainya, nyandang, tolong itu dipenuhi. Tapi kalau dek, tuh kok aku apartemen, mbahmu bu, orang kuat aku. Sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi batas kemampuannya. Bahkan Allah pun tidak memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi dengan manusia. Jadi semampunya saja. Terus saya bekerja 9 tahun, hampir semua buat mereka. Kamu bukan manusia, malaikat. Tetapi tidak pernah cukup dan sudah 3 bulan saya tidak tegur sapa. Saya blokir nomornya karena masalah uang. Hukumnya gimana Gus? Kamu blokir, mutus silaturahmi itu dosa. La yadkhuluna jannata qati'un. Kan tidak ngasih bukan berarti harus diblokir. Ya cukup diwaca saja toh. Supaya nggak ketahuan dibaca, hilangkan centang birunya. Daripada diblokir, kamu tali silaturahmi. Layak kurna jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka hari ini yang datang silaturahmi saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya, lunas hutangnya. Gus, apa hukumnya suami minta surat cerai? Apakah itu sudah termasuk talak? Ya jelas. Cerai itu sah bahkan hanya dengan guyonan. Kau tak pegang kapal, sah. Gak boleh guyon. Bawa guyon yang lain. Jangan bercandaan soal cerai. Karena bercanda saja sah. Bagaimana? Cerai mentalak melalui WA sah selama itu benar suaminya. Jangan sampai HP-nya dibajak sama orang seolah-olah itu suaminya, kemudian menceraikannya. Itu nggak sah. Tapi kalau benar dia suami walaupun dengan WA dia sah. Dia minta pegang sah. Apakah kalau kembali harus bangun nikah? Kan orang menikah itu ada masa iddah. Sebelum masa iddah berakhir sudah boleh kembali. Tapi kalau mau mantap, tak jadi itu nikah, mau perbarui nikah juga boleh. Tapi saran saya jangan gampang mengucapkan cerai. Mendingan mengucapkan menikah lagi. Kalau yang perempuan ya.
Kalau yang perempuan nggak ada poliandri, adanya poli pantai. Saya dari Probolinggo mau tanya terkait memelihara asu. Wah. Memelihara anjing. Apa hukumnya seorang muslim membersihkan, memelihara anjing? Saya mau kasih ceritain dulu ya. Jadi begini, ada kiai, ada anjing terluka di tengah jalan. Sama kiai diselamatkan, dibopong, dibawa pulang, diobati, disembuhkan. Jamaahnya protes, kiai ini koyo asu najis kok malah dibopong-bopong, itu kan najis, haram. Jawaban kiainya apa? Bahwa anjing itu najis, iya. Tapi ingat, anjing itu juga makhluknya Allah. Butuh mendapatkan kebaikan dari kita. Soal saya kena najis, ya, tapi ada mekanisme fikih untuk membersihkan najis. Tapi kewajiban saya sebagai orang harus menolong sesama makhluknya Allah. Soal najis bisa dimandikan. Lah bagaimana hukumnya memelihara anjing? Yang jelas itu bukan anjingmu, tapi anjing majikanmu. Salah satu pekerjaanmu harus memelihara anjingnya. Maka tadi saya bilang di sesi pertama, saya bilang kok apa bedanya anjing di Hong Kong sama anjing di Indonesia? Nah, di Hong Kong anjing seperti teman, di Indonesia teman seperti anjing. Faktanya kan seperti itu. Ini coba ya, kamu tahu nggak pelajaran hebat dari anjing? Kalimat ini sering saya sampaikan. Dulu saya nggak habis pikir. Ada ustadz cerita pengalaman habis nabrak anjing, bangganya minta ampun. Bener kan? Pernah lihat kan di medsos itu? Itu logika berpikirnya bagaimana? Bahkan ada anjing yang ditakdirkan masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Ada peribahasa begini tuh. Atimil kalba salasa ayamin, saya guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Jadi kalau belajar taat, belajar dari anjing. Tapi sebaliknya, wat imin nas salasa sanawatin, sayang sakafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Ngasih makan anjing 3 hari, diingat-ingat 3 tahun. Ngasih makan manusia 3 tahun, dilupakan 3 hari. Alhamdulillah ini kali. Maka saya bilang banyak teman seperti anjing. Anjing kan asu. Oh saya bahas saya, karena lingkungan saya itu banyak anjing, karena orang Katolik. Bu Nuris datang ke pondok saya dijadikan asu. Hop 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 hop. Apa hukumnya seorang suami tidak memenuhi nafkah batin kecuali sang istri yang selalu minta duluan? Saben malam jemuah bojoku angel digugah, aku rata dibagi, banjur aku metu patroli, banjur metu bengi, gugah kungyan etan kali. Ya Allah, jadi gini loh, boleh nggak istri itu minta duluan? Boleh. Sangat boleh. Yang nggak boleh itu justru minta, suami minta kamu tolak, itu nggak boleh. Maka Kanjeng Nabi dawuh, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Makanya besok kamu pulang ke Indonesia bilang sama suamimu, Mas untone pun siap. Tapi saya capek Gus, bagaimana kalau kamu capek? Bilang Mas, kalau kesel prasmanan nggih. Biar kuwi mau buka dhewe tutup dhewe. Oh. Intinya istri boleh minta duluan. Siapa yang sampai duluan? Istrinya. Malah ngomong orang aku toh. Karena aku jadi bingung. Minta duluan gak apa-apa.
Hubungan suami istri itu pahalanya sama dengan membunuh Yahudi 40. Makanya kalau saya sebagai suami, ayo bun materi Yahudi. Oke. 2 kali, ayo bun materi Yahudi. Oke. Sampai kelima kalinya. Ayo bun materi Yahudi. Istrinya jawab, sorry Pak, kalau begini Anda tidak bunuh Yahudi, tapi bunuh saya. Enak pahala kok nolak. Oh suaminya nggak kuat berdiri, ya tuh kok apa? Gimana hukumnya korban yang bersama-sama ikut arisan? Boleh, boleh. Asalkan ada keterangan ahli waris. Artinya kalau sampai dia mati dilanjutkan sama ahli waris. Ini terutama bagi yang sudah dapat. Kok sudah dapat masih kurang 5 putaran, yang sudah dapat kok mati, kan berarti ahli warisnya punya tanggung jawab. Ya nggak boleh kalau tidak ada ahli warisnya. Pertanyaan yang meneruskan siapa? Berarti dia punya hutang. Padahal siksa kubur paling berat gara-gara hutang. Maka teman-teman Kungyang jangan rusak persaudaraanmu hanya gara-gara hutang. Urung duwe utang cedak, begitu duwe utang betul? Ingat, sahabat yang baik itu bukan menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Wes, terakhir. Terakhir. Sudah jam 5:30. Baru jam 3. Gue kena coba, saya kemarin landing langsung ngaji, saya besok landing Jakarta langsung ngaji. Saya tadi kesini, ditelepon sama Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itu salam untuk Mbak ya, saya sampaikan salamnya Pak Menteri Perdagangan. Tapi pas saya di sini juga ada Mas Uya. Iya. Tadinya mau ikut. Kalau Mbak Terus ya itu kok. Ribet. Ya besok insya Allah kapan-kapan Mas Uya dan artis-artis yang lain saya ajak ya. Termasuk Lucinta Luna. Wah, itu Lucinta Luna. Begitu ngerangkul saya, subhanallah, businya metu. Jadi saya itu bersyukur ya, bukan karena masalah saya itu bersyukur sekarang Kiai NO bisa diterima di kalangan para artis dan silet British. Ya itu yang acara ini, setajam silet. Mau tanya, kalau suami menghabiskan uang hasil kerja istri selama merantau, apa hukumnya? Ganti bojo. Diwangi nyewoki wong Hong Kong kok. Dengan ini pentil wong Hong Kong kok. Lan delok status Bu Nuri sih ngosek WC dhisik. Aduh dintek kene ngomong tanggung jawab. Yang harus menjadi tulang punggung itu suami, bukan istri. Istri sifatnya bantu. Betul? Istri itu tulang rusuk, suami itu tulang punggung. Punggung bukan tulang. Lanang model opo? Itu berkewe yang Shopee. Malah jawab sing gelem karo bojoku sapa? Ini banyak cerita-cerita di medsos, pulang kerja di rumah malah suaminya menghabiskan uang. Betul. Iya. Sudah loh. Ya kamu simpen kan bisa tuh duitnya, nggak harus kamu kasih semuanya ke suamimu. Kamu nggak ada kewajiban kok. Ya dikirim seadanya saja, nggak usah semuanya. Ada mekanisme manajemen keuangan, betul? Betul. Apalagi kerja di sini nggak di bojo malah mau pengen lanang. Dia apa? Dia sing ayam wae iki.
malah gede menang. Ajun. Udah mau ngurusin titik, wae. Wonge ya teko iki. Yo melu guyu. Jibame coklat. Buat dicontoh ini lo jilbabnya hijau. Parah. Apakah seorang muslim wajib mempunyai guru sanad yang sahih? Wajib. Al ilmu bila syai'in fasaihu seton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Kalau belajar tentang fikih dakwah boleh melalui medsos. Boleh. Fikih dakwah melalui medsos. Tapi kalau, mohon maaf, kalau soal syiar dakwah itu boleh melalui medsos. Tapi kalau soal fikih itu harus langsung berguru kepada yang bersangkutan. Karena bisa salah paham atau pahamnya salah. Kalau syiar lihat di medsos supaya hatinya lebih senang dengan Islam seperti ini, itu boleh melihat medsos. Makanya Bapak begini, kalau Anda mengutip kalimat-kalimat Ustadz dikasih tagar. Sekarang itu mohon maaf, tagar itu menjadi penting. Kamu ngaji sama Gus Miftah, tagar Gus Miftah. Karena mohon maaf, semakin kamu membuat tagar, kemungkinan ditonton oleh orang semakin banyak. Coba kamu lihat, kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Itu ukurannya apa? Cuman kalau pengajian zamannya banyak di lapangan. Tapi kalau sekarang ngaku sejuta umat bisa dilihat dari followernya. Kalau di TikTok bisa dilihat dari tagarnya. Itu udah bagian dari dakwah. Tapi ingat, tetap harus punya guru. Karena hati-hati, kalau nggak punya guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya bahne setan. Kalau iya, bagaimana ciri-cirinya? Bisa dilihat, terutama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Anda ngaji dengan saya punya guru Habib Lutfi. Habib Lutfi sampai sanadnya sampai Kanjeng Nabi. Bisa dilihat. Saya punya guru Mbah Dim Yati Rois. Mbah Dim Yati Rois Kendal punya guru Mbah Hamid Pasuruan, wali. Sopo silakan kalau Mbah Hamid Pasuruan, itu wali. Itu artinya apa? Sanad keilmuannya jelas. Jangan hanya karena faktor viral kamu sukai. Apalagi viralnya karena sensasi bukan prestasi. Apakah ada kewajiban meneruskan sanad sehingga tidak dikategorikan membunuh sanad? Minimal itu adalah ilmumu bersanad. Contoh begini, contoh sanad itu. Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, ikhlas itu apa?" Kanjeng Nabi tidak langsung jawab. Kanjeng Nabi tanya malaikat Jibril. Jibril tanya Allah. Allah diberikan jawabannya kepada Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada para sahabat, tabiin, tabiin sampai kiai-kiai hari ini. Itu namanya bersanad. Wes habis pertanyaan ini. Terakhir. Oh, penamplok lu. Cair. Kancane yang dibikin lo masih. Kok keting aku melonjok tenang. Anak gue Samsudin. Sedekah buat almarhumah Ma'yah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah setengah 8 malam. Jam rolek mati kurang ajar. Jamnya bojomu saiko. Kita baca selawat Hasbi Rabbi ini selawat munajat. Kalau Anda punya masalah apapun, sebesar apapun, baca selawat Hasbi Rabbi, minta tolong hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mudah-mudahan kabul semua hajat. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi La ilaha
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Rabb, puji syukur kami tak terhingga ya Allah atas semua anugerah karunia nikmat rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Atas karunia kesehatan, atas karunia kenikmatan dan lain-lainnya berkat rahmat dan rahim-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, izinkan kami sore hari ini ya Allah bermunajat kepadamu, mengangkat kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami. Terima kasih kami ya Allah kepada semua nikmat-Mu. Terima kasih kami ya Allah terhadap semua anugerah-Mu. Terima kasih kami ya Allah dari semua rezeki-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan acara siang hari ini ya Allah menjadi wasilah, menjadi perantara kami mendapatkan rahman dan rahim-Mu, menjadi wasilah bagi kami mendapatkan rahmat-Mu, menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Siapapun yang hadir siang hari ini ya Allah dalam keadaan bersedih, Kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan susah, Kau senangkan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Siapapun yang berhajat, Kau kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga diri kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga suami kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Satukan kami di dunia ini dengan kebaikan ya Allah, dan satukan kami besok di akhirat di dalam surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang bermanfaat, bermanfaat bagi diri kami, bermanfaat bagi keluarga kami, bermanfaat bagi pasangan kami, bermanfaat bagi anak-anak kami, wabil khusus bermanfaat bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh-solehah bagi mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak yang birrul walidain kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bahagiakanlah orang tua kami sebagaimana mereka membahagiakan kami ya Allah. Senangkanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyenangkan kami ya Allah. Izinkan kami sebagai anak-anaknya ya Allah untuk membalas semua kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Izinkan kami sebagai anaknya ya Allah untuk bisa menuntun mereka ziarah Makkah Madinah, untuk bisa membawa mereka ziarah haji dan umrah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan, panjangkanlah umur orang tua kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan berikan pula kepada kami kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan suatu saat ketika Kau panggil kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la La ilaha illallah, 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 la Sayyiduna Muhammadun
Rasulullah. واختم لنا من باب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk semua hajat kita. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Panjenengan kepingin Guse kesini kembali enggak? Pengen. Terus jenengan tenua apa enggak? Terus kalau Bunda minta sesuatu dikabulkan enggak? Dikabulkan ya? Jelas? Sekarang saya mohon minta barisannya ini dikasih setapak untuk Guse ke kamar. Oke? Ya. Jenengan mana tak undang mana? Ya? Tapi dilarang jenengan foto. Coba, westa. Orang kan tak undang mana lo yo? Orang kan tak undang mana yo? Pak, jenengan mana? Sudah, Mbak. Sudah. Aku